Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Alfrianti Suhapit, Prodi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan Transaction and Concurrency Control atau transaksi dan pengendalian kontrol. 1. Pendahuluan. Tujuan dari Transaction and Concurrency Control atau transaksi dan pengendalian kontrol adalah untuk memastikan bahwa semua objek yang dikelola oleh server tetap dalam keadaan yang konsisten saat diakses oleh beberapa transaksi dan saat server mogok. Sinkronisasi sederhana atau tanpa transaksi adalah bahwa kecuali server dirancang dengan cermat, operasinya yang dilakukan atas nama klien yang berbeda terkadang dapat mengganggu satu sama lain. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan nilai yang salah pada objek. Pertama, operasi antarmuka akun, deposit atau jumlah setoran di akun penarikan atau jumlah menarik, jumlah dari akun get balance, high jumlah, mengembalikan saldo akun set balance atau jumlah atur saldo akun menjadi jumlah. 2. Operasi antarmuka cabang, buat atau nama, high akun, buat akun baru dengan nama tertentu, lookup atau nama high akun, mengembalikan referensi ke akun dengan nama yang diberikan branch total, high jumlah, mengembalikan total semua saldo di cabang. Model kegagalan untuk transaksi. Dalam beberapa situasi, klien memerlukan urutan permintaan terpisah ke server menjadi atomik dalam arti bahwa mereka bebas dari gangguan oleh operasi yang dilakukan atas nama klien bersamaan lainnya. 2. Transaksi. Pada tahun 1981, Lapson mengusulkan model kesalahan untuk transaksi terdistribusi yang menjelaskan kegagalan disk, server, dan komunikasi. Baik pesan palsu maupun pesan rusak yang tidak terdeteksi dianggap sebagai bencana. Transaksi perbankan klien. Transaksi T, A penarikan 100, B deposit 100, C penarikan 200, D deposit 200. Yaitu, kami kembali ke contoh perbankan. Kamu untuk menggambarkan transaksi. Gambar dari transaksi perbankan klien sederhana yang menetapkan serangkaian tindakan terkait yang melibatkan rekening bank A, B, dan C. Transaksi berasal dari sistem manajemen basis data. Gambar 16.3 operasi di antarmuka koordinator. Jadi, kemampuan transaksi dapat ditambahkan ke server objek yang dapat dipulihkan. Ketika transaksi disediakan sebagai middleware, TID dapat diteruskan secara implisit dengan semua pemanggilan jarak jauh antara open transaction dan close transaction atau about transaction. Sejarah kehidupan transaksi. Proses server baru membatalkan setiap transaksi yang tidak terikat dan menggunakan prosedur pemulihan untuk mengembalikan nilai objek ke nilai yang dihasilkan oleh transaksi yang dilakukan terakhir. Kontrol konkurensi. Gambar 16.5, masalah pembaruan yang hilang. Jadi, jumlah yang ditransfer dihitung untuk meningkatkan saldo B sebesar 10%. Efek bersih pada akun B dari mengeksekusi transaksi T dan transaksi U seharusnya meningkatkan saldo akun B sebesar 10% 2 kali. Interleaving yang setara secara serial dari F dan W. Sepasang operasi konflik, kita berarti efek gabungnya bergantung pada urutan eksekusi. Efek operasi mengacu pada nilai objek yang ditetapkan oleh operasi tulis dan hasil yang dikembalikan oleh operasi baca. Baca dan tulis aturan konflik operasi, interleaving operasi transaksi T dan U yang tidak setara serial. Jadi, setiap akses transaksi ke objek I dan J diserialkan satu sama lain, karena T membuat semua aksesnya ke I sebelum U melakukannya dan U membuat semua aksesnya ke J sebelum T melakukannya. Saat penguncian digunakan, server menetapkan kunci, diberi label dengan mengenai transaksi. Setiap objek tepat sebelum diakses dan menghapus kunci
saat transaksi telah pembacaan kotor saat transaksi T dibatalkan. Bahwa operasi stempel waktu transaksi dibandingkan dengan objek untuk menentukan apakah dapat dilakukan segera atau harus ditunda atau ditolak. Penulisan prematur. Nah, yang satu ini terkait dengan interaksi antara operasi tulis pada objek yang sama milik transaksi yang berbeda. Eksekusi transaksi yang ketat. Diperlukan penundaan transaksi kedua operasi, baik baca dan tulis, mereka untuk menghindari pembacaan kotor dan penulisan prematur. Versi tentatif. Untuk server objek, dapat dipulihkan untuk berpartisipasi dalam transaksi. Menimpa nilai yang tidak terikat. Nah, efek dari transaksi yang kemudian dibatalkan, situasi tidak dapat dipulihkan. Untuk memastikan situasi seperti itu tidak akan muncul. Setiap transaksi yang berisiko mengalami pembacaan kotor menunda operasi komitnya. Pada tabel ini, untuk menunda komitnya sampai setelah T komit, dalam kasus dibatalkan, maka U juga harus dibatalkan. Transaksi bersarang. Transaksi bersarang adalah memperluas model transaksi di atas dengan memungkinkan transaksi terdiri dari transaksi lain. Aturan untuk melakukan transaksi bersarang agar halus. Sebuah transaksi dapat dilakukan atau dibatalkan hanya setelah transaksi turunannya selesai. Kunci. Transaksi harus dijadwalkan sehingga pengaruhnya pada data yang dibagikan setara secara serial. Kebuntutan. Deadlock adalah situasi yang sangat umum setiap klien terlibat dalam program interaktif. Transaksi dalam program interaktif dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tingkatkan kunci. Deadlock seringkali disebabkan oleh dua transaksi yang saling bertentangan. Pertama, mengambil kunci baca dan kemudian mencoba mempromosikannya untuk menulis kunci. Dua, deteksi kebuntuan. Kebuntuan mungkin dideteksi oleh temuan siklus dalam menunggu grafik. Waktu tunggu. Batas waktu tunggu adalah metode untuk resolusi kebuntuan yang umum, bekas, asalkan tidak ada transaksi lain yang bersaing untuk objek yang dikunci, objek dengan kunci yang rentan dan tetap terkunci. Meningkatkan konkurensi dalam skema penguncian. Dalam pendekatan pertama, pengaturan kunci eksekusi ditunda hingga transaksi dilakukan. Nah, di sini ada 5. Pertama, pengunci dua versi. Adalah skema optimis, memungkinkan satu transaksi ditulis versi tentatif objek sementara. 2. Kunci hierarkis. Dalam beberapa aplikasi, file perincian cocok untuk satu operasi, tidak sesuai untuk operasi lain. Validasi transaksi adalah menggunakan aturan konflik baca-tulis untuk memastikan penjadwalan transaksi tertentu sama dengan secara serial sehubungan dengan semua transaksi tumpang tindih lainnya. 4. Pertandingan validasi maju dan mundur adalah validasi memungkinkan fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik, sedangkan validitas mundur memungkinkan hanya satu pilihan untuk membatalkan transaksi yang sedang divalidasi. 5. Kelaparan, yaitu biasanya akan terjadi dimulai ulang oleh klien program, mencegah transaksi yang bisa dilakukan disebut kelaparan. Pemesanan cap waktu adalah permintaan transaksi untuk menulis objek hanya valid jika objek itu terakhir dibaca dan ditulis oleh transaksi sebelumnya. Dinamo. Dinamo adalah salah satu layanan penyimpanan yang digunakan oleh Amazon.com. Platformnya melayani puluhan juta pelanggan pada waktu puncak menggunakan puluhan ribu server. Ringkasan. Transaksi menyediakan sarana yang memungkinkan kita menentukan urutan operasi yang atomik dengan adanya transaksi bersamaan lainnya dan server mau. Agar transaksi dapat dibatalkan tanpa efek samping yang merugikan pada transaksi lain, eksekusi harus ketat.
yaitu pembacaan dan penulisan satu transaksi harus ditunda hingga transaksi lain yang menulis objek yang sama telah dilakukan atau dibatalkan. Untuk memungkinkan transaksi memilih untuk melakukan atau membatalkan pengoperasiannya dilakukan dalam versi tentatif yang tidak dapat diakses oleh transaksi lain. Nah, itu dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.